Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nyala dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita membaca perikop Injil hari ini, maka betullah ungkapan banyak orang, hidup kita di dunia ini merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan bukan hanya bagaimana kita bertahan hidup di dunia ini, tetapi berjuang untuk memperoleh kehidupan yang abadi itu. Di sini dikisahkan bagaimana salah satu orang yang mengikuti Tuhan Yesus bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Melihat dari sabda Tuhan Yesus bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk kerajaan surga, maka Tuhan Yesus pun juga mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya, untuk sampai pada kerajaan Allah, orang harus berusaha untuk melewati pintu sempit itu. Maka jika demikian, sebenarnya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Syaratnya apa? Bukan karena ia orang yang merasa diri hebat atau doanya paling kuat, tetapi di sini adalah orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan berarti sejalan, mempunyai hati yang berbelas kasih kepada Tuhan dan sesama. Maka saudara-saudara yang terkasih, inilah alasan bagi kita sebagai umat beriman untuk melakukan berbuat baik kepada Tuhan dan sesama, adalah kita berusaha untuk memasuki pintu yang sempit itu. Tetapi satu hal, bahwa perihal masuk dalam kerajaan surga bukan hanya soal perkara bagaimana menggunakan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan diri kita yang begitu hebat untuk berbuat baik tetapi kepada sesama, tetapi hanya panggilan kepada Allah lah yang selalu membuat kita untuk berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Semoga dengan bacaan Injil suci ini dan doa-doa yang kita lakukan semakin membuat kita mempunyai hati yang berbelas kasih, sehingga pada akhirnya kita boleh mengalami kebersatuan bersama Allah Bapa di surga.